Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam hormat yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Anda semua, para pemirsa setia yang senantiasa menanti kabar baik, dan secara khusus sapaan hangat ini kami tujukan kepada Bapak dan Ibu pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air yang saat ini mungkin sedang bersantai di rumah atau sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Izinkan kami membuka perjumpaan ini dengan sebuah informasi yang sungguh luar biasa, sebuah kabar yang bukan sekadar berita biasa, melainkan sebuah jawaban atas doa-doa yang selama ini terpanjat, di mana baru saja kami menerima konfirmasi valid dan terpercaya mengenai perkembangan nasib kesejahteraan para purna bakti yang telah lama dinanti-nantikan. Breaking news yang kami bawa kali ini datang langsung dari pusat pemerintahan, di mana pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan di bawah arahan dan kepemimpinan Bapak Menko Purbaya telah secara resmi mengumumkan keputusan final mengenai penyesuaian besar terhadap struktur gaji pensiunan, sebuah kebijakan yang tidak berjalan sendirian, karena di dalamnya juga mencakup pembayaran rapel atau akumulasi kekurangan bayar yang insya Allah akan dicairkan secara penuh dan serentak pada tanggal 10 Desember mendatang. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kabar ini tentu menjadi angin segar yang menyejukkan, bagaikan hujan yang turun membasahi tanah gersang setelah sekian lama kemarau panjang, memberikan harapan baru bagi jutaan pensiunan di seluruh pelosok negeri yang selama ini mungkin merasa cemas menanti kepastian. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kami berdedikasi untuk menguraikan seluruh detail informasi tersebut secara sangat lengkap, komprehensif, runtut, dan menggunakan bahasa yang mudah dicerna agar Bapak dan Ibu sekalian dapat memahami setiap jengkal perubahan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan tanpa menyisakan sedikitpun ruang untuk kebingungan atau tanda tanya. Kita semua menyadari dan merasakan sendiri bagaimana dinamika yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ini, di mana begitu banyak pensiunan yang hidup dalam ketidakpastian, menanti kabar yang simpang siur mengenai nasib hak keuangan mereka, bahkan tidak sedikit yang mulai merasa skeptis dan bertanya-tanya, apakah berita mengenai kenaikan gaji pensiunan ini hanyalah sekadar isu, wacana politis, atau janji manis yang tak kunjung terrealisasi. Banyak harapan yang telah digantungkan di pundak pemerintah, banyak doa yang dilangitkan agar kesejahteraan di masa tua dapat sedikit terangkat, dan alhamdulillah hari ini keraguan tersebut terjawab sudah dengan sangat terang benderang melalui pengumuman resmi pemerintah yang menegaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan bukan lagi sekadar angan-angan atau diskusi di atas kertas, melainkan sebuah kebijakan nyata yang telah diketok palu, telah disiapkan segala infrastruktur datanya, telah diatur jadwal eksekusinya dengan presisi, dan insya Allah tombol pencairannya akan ditekan pada tanggal 10 Desember nanti. Untuk memberikan konteks yang lebih dalam agar kita semua memahami urgensi dari kebijakan ini, perlu kita renungkan kembali gambaran situasi ekonomi yang melatar belakangi keputusan strategis ini, di mana kita melihat realitas kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar yang terus merangkak naik, biaya layanan kesehatan dan obat-obatan yang semakin mahal, seiring bertambahnya usia, serta ketidakpastian kondisi ekonomi global yang secara tidak langsung memberikan tekanan hebat pada daya beli masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok pensiunan yang pendapatannya cenderung tetap. Pemerintah dalam hal ini melalui pandangan tajam Menko Purbaya dan jajarannya sangat menyadari bahwa para pensiunan adalah aset bangsa yang tak ternilai. Mereka adalah orang-orang yang di masa mudanya telah menghabiskan ribuan jam, mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan hati mereka untuk membangun dan menjaga kedaulatan serta pelayanan publik di negara ini, sehingga sangat tidak elok jika di masa senjanya mereka harus bergelut dengan kesulitan ekonomi yang mencekik. Atas dasar pemikiran kemanusiaan dan rasa hormat yang mendalam itulah, keputusan untuk melakukan penyesuaian gaji pensiunan ini diambil, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif negara, melainkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi, sebuah tanda bakti negara kepada para senior, para orang tua kita yang telah meletakkan fondasi bagi kemajuan bangsa ini. Menilik lebih jauh ke dalam inti pengumuman yang disampaikan oleh Menko Purbaya, terdapat dua pilar utama kebijakan yang wajib dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
Hal pertama adalah kepastian adanya kenaikan gaji pokok pensiunan yang persentasenya disesuaikan berdasarkan golongan kepangkatan terakhir dan durasi masa kerja pengabdian. Dan hal kedua yang tak kalah menggembirakan adalah adanya pembayaran rapel secara penuh atau lump sum yang juga akan mulai didistribusikan ke rekening masing-masing penerima pada tanggal 10 Desember. Dengan izin Allah, integrasi kedua kebijakan ini, kenaikan gaji bulanan dan pencairan rapel, akan memberikan dampak finansial yang nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh pensiunan yang datanya telah terverifikasi dan terdaftar secara resmi dalam sistem kepegawaian nasional. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya-tanya dalam hati mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme atau sistem kenaikan ini dihitung dan dibentuk. Apakah semua orang mendapatkan jumlah yang sama rata, ataukah ada perbedaan yang signifikan antar individu? Jawabannya sangat jelas dan adil, bahwa penyesuaian ini tetap berpegang teguh pada struktur hierarki golongan dan masa pengabdian yang telah tercatat dalam sejarah karir masing-masing, yang artinya, seorang pensiunan yang pensiun dengan golongan tinggi dan memiliki masa kerja di atas 30 tahun tentu akan menerima nominal penyesuaian yang berbeda, secara proporsional, dibandingkan dengan mereka yang masa kerjanya lebih singkat atau golongannya lebih rendah. Untuk memastikan keadilan ini terlaksana dengan presisi tinggi, pemerintah telah memberikan mandat penuh kepada PT Taspen sebagai operator utama untuk menyusun skema pembagian yang sangat rinci dan mendetail bagi setiap kategori, baik itu untuk pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, sipil, purnawirawan TNI, maupun purnawirawan Polri, sehingga struktur kenaikan ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita beralih sejenak untuk membahas secara mendalam mengenai komponen rapel yang belakangan ini menjadi topik hangat dan banyak memicu pertanyaan di kalangan pemirsa. Rapel yang dijadwalkan cair pada 10 Desember nanti pada dasarnya adalah akumulasi selisih uang pensiun dari bulan-bulan sebelumnya yang seharusnya sudah naik namun belum sempat dibayarkan karena proses administrasi, sehingga dana yang akan Bapak dan Ibu terima nanti bukan hanya gaji pensiun bulan berjalan, melainkan gabungan dari gaji baru ditambah dengan tumpukan selisih bulan-bulan lalu yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu. Tentu saja, fakta ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan dan patut disyukuri karena nominal gabungan yang akan masuk ke rekening bisa jadi cukup besar dan signifikan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki masa pengabdian sangat panjang dan golongan tinggi. Bahkan, berdasarkan banyak estimasi awal dan simulasi yang beredar di kalangan pengamat kebijakan publik, total dana rapel yang diterima per individu bisa mencapai angka belas juta rupiah, meskipun tentu saja angka pastinya sangat bergantung pada variabel golongan dan pangkat masing-masing pensiunan. Namun, perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa proses panjang di balik layar sebelum keputusan final ini diumumkan bukanlah proses yang sederhana atau instan, melainkan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang sangat intensif. Pemerintah tidak mengambil langkah ini secara terburu-buru atau gegabah. Sebaliknya, Menko Purbaya beserta seluruh jajaran eselon di Kementerian Keuangan telah melakukan serangkaian rapat maraton dan koordinasi teknis yang sangat mendalam dengan pihak PT Taspen, Badan Kepegawaian Negara, BKN, serta berbagai lembaga pemerintah terkait lainnya untuk memastikan satu hal yang paling krusial, yaitu validitas data. Mengingat jumlah pensiunan yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia mencapai jutaan jiwa, proses verifikasi dan validasi data menjadi langkah yang teramat vital dan tidak boleh dilewatkan agar proses pencairan dana nantinya berjalan mulus tanpa hambatan. Bayangkan saja, ribuan bahkan jutaan baris data harus diperiksa ulang satu persatu untuk mendeteksi adanya perubahan status, seperti perubahan domisili tempat tinggal, perubahan nomor rekening bank, atau pembaruan data diri lainnya yang mungkin belum tercatat di sistem pusat. Semua upaya bersih-bersih data ini dilakukan semata-mata demi satu tujuan mulia, yaitu agar pada saat tanggal 10 Desember tiba, tidak terjadi kesalahan transfer, retur dana, atau kekeliruan administrasi yang justru akan merugikan Bapak dan Ibu pensiunan yang seharusnya berbahagia menerima haknya.
Jika kita mencoba memandang kebijakan ini dari perspektif keadilan sosial yang lebih luas, langkah pemerintah ini sesungguhnya menjadi bukti otentik bahwa negara memiliki komitmen kuat untuk memastikan para pensiunan tidak tertinggal gerbong kereta kesejahteraan yang sedang melaju. Selama ini mungkin seringkali kita merasa bahwa fokus kebijakan ekonomi dan insentif keuangan lebih banyak diarahkan kepada mereka yang masih aktif bekerja, kaum buruh, atau pegawai aktif. Namun kini sorotan lampu perhatian itu diarahkan dengan terang benderang kepada mereka yang sudah purna tugas, kepada bapak dan ibu yang sudah gantung sepatu dari dunia birokrasi dan militer. Banyak elemen masyarakat, pengamat sosial, hingga tokoh agama yang menilai langkah ini sebagai bentuk penghargaan yang sangat layak. Sebuah kado manis bagi pengabdian bertahun-tahun yang telah dipersembahkan tanpa pamrih. Hal ini terkonfirmasi dari berbagai testimoni menyentuh hati yang datang langsung dari para pensiunan saat mendengar kabar ini, di mana ada yang menyampaikan dengan mata berkaca-kaca bahwa dirinya sudah sangat lama memendam harapan agar ada perubahan nominal dalam uang pensiunnya, mengingat biaya hidup yang kian hari kian mencekik leher. Ada pula kisah haru dari seorang pensiunan yang mengatakan bahwa kenaikan ini akan sangat membantu dirinya untuk menebus obat-obatan rutin yang tidak sepenuhnya tercover asuransi, atau sekadar membeli vitamin untuk menjaga kesehatan di masa tua. Bahkan, seorang purnawirawan TNI yang berdomisili di Surabaya sempat menuturkan kepada awak media bahwa keputusan pemerintah ini rasanya seperti mendapatkan napas baru atau energi tambahan setelah sekian lama ia menunggu dalam ketidakpastian yang melelahkan. Lebih lanjut, untuk menepis segala keraguan mengenai ketersediaan dana, pemerintah telah memberikan jaminan mutlak bahwa seluruh kebutuhan anggaran untuk membiayai kenaikan gaji dan pembayaran rapel ini telah dialokasikan dengan aman dalam pos belanja negara, APBN. Bapak dan Ibu tidak perlu menyimpan kekhawatiran sedikit pun mengenai isu kekurangan anggaran atau kas negara kosong, karena pemerintah telah merencanakan pos pengeluaran ini dengan perhitungan yang sangat cermat, matang, dan penuh kehati-hatian. Ditambah lagi, dengan dukungan sistem digitalisasi yang kini diterapkan oleh PT Taspen yang semakin canggih dan terintegrasi, proses pencairan dana pada tanggal 10 Desember diharapkan akan berjalan jauh lebih cepat, efisien, dan tepat waktu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari kacamata ekonomi makro nasional, kebijakan penyaluran dana besar-besaran kepada pensiunan ini juga diprediksi oleh para ekonom akan memberikan efek multiplier atau dampak ganda yang sangat positif bagi perputaran roda ekonomi. Logikanya sederhana, ketika jutaan pensiunan di seluruh Indonesia menerima dana segar dari rapel dan kenaikan gaji, maka daya beli mereka akan meningkat secara signifikan, dan uang tersebut akan dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan. Uang pensiun ini biasanya akan berputar cepat di level ekonomi kerakyatan, mulai dari pasar tradisional tempat Bapak Ibu berbelanja sayur, toko sembako tetangga, apotek lokal, hingga jasa-jasa kecil di sekitar rumah, sehingga manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati oleh pensiunan itu sendiri, tetapi juga merembes memberikan keuntungan bagi pedagang kecil dan masyarakat umum di sekitarnya. Ini sekaligus menjadi stimulus fiskal yang sangat ampuh untuk mendorong aktivitas ekonomi real menjelang penutupan akhir tahun buku. Namun demikian, di tengah kabar gembira ini, kami juga perlu mengingatkan beberapa hal teknis yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian agar kegembiraan ini tidak terganggu oleh kendala teknis. Pemerintah sangat menyarankan dan mengingatkan agar Bapak dan Ibu memastikan kembali bahwa data rekening bank, tempat penerimaan gaji pensiun masih aktif, dan data diri di Taspen sudah yang paling mutakhir. Apabila Bapak dan Ibu merasa ada keraguan atau mengalami kendala administratif, jangan ragu untuk segera menghubungi layanan konsultasi resmi yang disediakan oleh PT Taspen, baik dengan mendatangi kantor cabang terdekat maupun mengakses kanal layanan digital mereka yang kini semakin mudah digunakan. Satu hal yang harus kami tekankan dengan sangat keras adalah himbauan untuk senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk modus penipuan yang mungkin muncul dengan memanfaatkan momen pencairan ini. Jangan pernah melayani pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Taspen atau Kementerian Keuangan yang menghubungi Bapak Ibu untuk meminta biaya administrasi, meminta nomor PIN, atau menjanjikan pencairan lebih cepat dengan imbalan tertentu.
Pemerintah menegaskan berulang kali bahwa seluruh proses pencairan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem perbankan dan sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Kembali ke rincian angka yang mungkin membuat penasaran, kami informasikan bahwa rata-rata kenaikan yang diberikan berada pada kisaran angka 8 hingga 15%, sebuah angka yang cukup moderat namun berdampak, tergantung pada golongan dan masa pengabdian masing-masing. Bahkan untuk beberapa kategori tertentu, persentase kenaikan ini bisa terasa lebih besar karena adanya penyesuaian tambahan pada komponen-komponen tunjangan yang melekat pada gaji pensiun lama. Ketika persentase kenaikan bulanan ini digabungkan dengan nominal rapel yang cair sekaligus pada 10 Desember, jumlah total uang tunai yang diterima bisa menjadi sangat signifikan dan mampu menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan mendesak yang mungkin selama ini tertunda. Jika kita mau merenung dan melihat lebih dalam lagi, kebijakan ini sejatinya bukan hanya berbicara tentang nominal angka-angka rupiah di layar ATM atau buku tabungan, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan psikologis yang sangat dalam. Banyak pensiunan yang merasa bahwa keputusan ini adalah bukti nyata bahwa mereka tidak dilupakan, bahwa jasa-jasa mereka di masa lalu masih dihargai oleh generasi penerus yang kini memimpin negara. Kita tahu, banyak pensiunan yang meskipun sudah purna tugas, mereka tetap aktif berkontribusi di masyarakat, ada yang menjadi pengurus masjid, ada yang aktif di kegiatan RT/RW, ada yang mengajar ngaji, atau sekadar membantu menjaga kebersihan lingkungan. Mereka adalah sosok-sosok yang tidak banyak menuntut, mereka hanya ingin merasa dihargai dan dimanusiakan. Oleh karena itu, pengumuman ini disambut dengan penuh rasa syukur yang membuncah. Ada yang langsung menelepon kawan seperjuangan semasa dinas untuk berbagi kabar bahagia. Ada yang mulai menyusun rencana merenovasi atap rumah yang bocor. Ada yang ingin menyisihkan sedikit rezeki untuk hadiah cucu tercinta. Dan dengan izin Allah, tambahan dana dari rapel ini benar-benar memberikan ketenangan batin yang baru menjelang masa tua mereka. Dampak positif ini juga dirasakan oleh keluarga besar para pensiunan, di mana anak-anak mereka mengungkapkan rasa lega dan bangga melihat orang tua mereka akhirnya mendapatkan perhatian yang layak dari negara. Generasi muda merasa bahwa langkah ini menguatkan ikatan antar generasi dan menjadi contoh teladan bahwa negara yang besar adalah negara yang tahu cara berterima kasih kepada para pendahulunya. Menko Purbaya sendiri dalam salah satu kutipan keterangannya yang sangat inspiratif menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari seberapa megah gedung pencakar langit atau seberapa panjang jalan tol yang dibangun, tetapi juga diukur dari seberapa baik negara tersebut merawat dan memuliakan orang-orang yang sudah selesai masa mengabdinya. Pernyataan ini mendapatkan sambutan yang sangat luas dan positif karena dirasakan sebagai sebuah komitmen tulus yang lahir dari hati nurani pemerintah. Maka dari itu, yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu para pensiunan saat ini hanyalah bersiap diri dengan tenang menjelang tanggal pencairan 10 Desember. Periksa kembali dokumen atau kartu taspen, pastikan buku tabungan sudah siap, dan yang terpenting hanya ikuti informasi dari sumber resmi. Abaikan kabar burung atau pesan berantai di media sosial yang tidak jelas sumbernya, apalagi yang menawarkan jasa pencairan kilat atau meminta data pribadi yang bersifat rahasia. Ingatlah selalu bahwa sistem negara sudah berjalan otomatis, terjadwal, dan terjamin keamanannya. Sebagai informasi tambahan penutup, kami sampaikan pula bahwa kebijakan kenaikan gaji ini bukanlah akhir dari upaya perbaikan kesejahteraan, melainkan baru sebuah permulaan. Pemerintah saat ini tengah menggodok dan menyiapkan sebuah sistem jangka panjang yang lebih modern berbasis indeks ekonomi nasional, di mana dengan sistem baru ini, nantinya setiap perubahan indikator ekonomi besar seperti inflasi atau kenaikan upah minimum akan secara otomatis memicu penyesuaian jumlah pensiun tanpa harus menunggu keputusan politik atau kebijakan baru yang memakan waktu lama. Jika rencana strategis ini benar-benar terwujud, maka kesejahteraan pensiunan di Indonesia akan jauh lebih stabil, terprediksi, dan terjamin di masa depan, tidak lagi tergerus oleh inflasi tahunan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung laporan panjang ini. Dengan segala kerendahan hati dan harapan baik, mari kita sambut tanggal 10 Desember nanti sebagai hari yang penuh berkah. Hari di mana hak yang telah lama dinantikan akhirnya sampai ke tangan yang berhak. Hari di mana senyum kelegaan dan rasa syukur akan menghiasi wajah-wajah para orang tua kita di seluruh penjuru negeri.
Kami mendoakan semoga kabar baik ini benar-benar membawa ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi Bapak dan Ibu semua beserta keluarga. Demikianlah laporan lengkap dan mendalam yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pemirsa yang telah meluangkan waktu untuk menyimak informasi ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna, kelapangan rezeki yang barokah, dan kesabaran yang luas dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan. Sampai jumpa di kabar baik berikutnya, tetaplah optimis dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.